rigid inflatable boat, RBB, rigid buoyancy boat, dan beberapa alat apung lain. Harapan saya karena kami adalah produksi lokal dengan TKDN yang cukup tinggi, kami berharap ke depannya produk-produk lokal yang kami produksi dalam negeri ini bisa dikenal lebih lagi di mata asing, sehingga kami juga bisa support bukan hanya dalam negeri tapi produk-produk kami bisa sampai ke luar negeri juga. Kita adalah salah satu pabrik terbesar di Asia Tenggara, integrated, so dari mulai benang sampai pakaian jadi, dan kita juga salah satu yang terkenalnya adalah penyuplai untuk pakaian seragam militer di dunia. Jadi sampai saat ini kita sudah mensuplai 30 negara di dunia untuk baju militer, terutama yang low range seperti ada di belakang kita ini. Ada dari Filipina, dari Swedia, dari Belanda. Ya, jadi kita cukup bangga dari Indonesia kita bisa memproduksi baju-baju yang dipakai oleh tentara luar negeri, terutama NATO. Indo Defense ini begitu luar biasa tahun ini setelah 2 tahun lalu tidak ada. Kita selalu ikut event ini dan harapan kita ya dengan event ini ada kita semakin dikenal dunia ya, dan produk kita semakin dicintai masyarakat banyak dan orang-orang di dunia tahu kalau Indonesia bisa memproduksi sesuatu yang luar biasa. Dengan kemampuan pertempuran jarak dekat, Sandra berhasil diselamatkan. Tank Harimau telah terbukti mampu memperkuat pertahanan negara kita. Harimau adalah medium tank pertama di Asia Tenggara. Motoris menggunakan motor listrik buatan Indonesia, melaksanakan pengamanan di perimeter terluar. Ya, pagi hari ini saya baru saja meninjau Indo Defense 2022 bersama Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Ini saya melihat bagus untuk promosi juga utamanya produk peralatan pertahanan dan keamanan. Dan juga yang paling penting adalah tadi saya sampaikan ke Pak Menhan, pentingnya kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan dari negara lain. Dan kita tahu semuanya perkembangan global yang perlu disikapi oleh industri pertahanan dalam negeri kita. Karena kita tahu indikasi anggaran pertahanan di negara-negara NATO di Timur Tengah dan juga di Asia Timur ini ada kecenderungan naik sangat drastis, serta kemunculan teknologi-teknologi militer yang baru ini juga perlu kita ikuti bersama. Dan saya senang tadi sudah disampaikan oleh Direktur Utama Defense ID bahwa mereka mentargetkan untuk segera bisa masuk ke 50 perusahaan pertahanan kelas dunia. Tentu saja dengan produk-produk yang kita miliki sekarang harus dikembangkan sebaik mungkin. Saya rasa itu. Ya, perkembangannya sangat bagus sekali karena sekarang kita memberikan ruang yang besar kepada swasta untuk ikut membangun industri pertahanan Indonesia. Entah itu sendiri, entah kerjasama dengan industri pertahanan dari luar negeri. Saya kira ini sebuah perkembangan yang sangat baik dan yang paling penting kita bisa mengadopsi sebanyak mungkin
teknologi-teknologi baru di bidang pertahanan militer. Yang paling penting itu. Temuan seperti itu di kementerian-kementerian itu selalu ada. Yang paling penting, prosedur administratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan saya sudah perintahkan kepada semua menteri dan tidak hanya satu urusan itu saja. Karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya laporan untuk semester 1-nya. Dan temuannya banyak dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan juga menyampaikan semuanya kepada BPKRI. Ya, sebanyak-banyaknya tadi saya sampaikan bahwa kerjasama antara industri kita, BUMN strategis kita dengan luar itu sebanyak-banyaknya lakukan kerjasama untuk bisa kita transfer teknologi untuk teknologi militer yang terbaru. Ya, sudah. Sudah sejak awal kok restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Apanya? Ya kita saling menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya kira biasalah saya berbicara bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu. Ya, tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan. Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak. Iya, G20 tinggal 3 yang belum. Nanti akan saya telepon untuk mengkonfirmasi kedatangan beliau-beliau. Tetapi untuk angka 17-18 itu sudah sebuah angka yang sangat banyak sekali. Di dalam keadaan normal pun angka 18, angka 17 sudah banyak sekali. Yang artinya dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, beliau-beliau datang itu sebuah kehormatan bagi kita. Ya. Terima kasih. Penandatanganan kontrak itu 6.000 motor itu nanti rencana digunakan untuk apa ya Pak? Untuk 3 angkatan untuk semua kemampuan kita. Pak, sejauh ini Pak, kontribusi industri pertahanan nasional itu terhadap kapal rakyat itu sebenarnya sudah berapa persen Pak? Ya masih belum sesuai target kita, tapi kita pasti terus. Presiden Jokowi sudah gariskan kita harus utamakan produksi dalam negeri sebanyak mungkin, dan saya kira dalam kontrak yang sekarang ini bisa dikatakan minimal 50% dalam negeri. Pak, Indonesia
siap-siap sama Pak kalau nuklir Korea Utara ditembakkan Pak? Ya kita berharap tentunya tidak terjadi. Ya kita sedang mengadakan langkah-langkah semuanya untuk waspada. Langkah-langkahnya Pak, kata Dubes Jepang bisa sampai Kalimantan Pak? Ya tadi kan Anda perhatikan nggak? Kita umumkan tadi kita akan bangun 27 atau kita sebutnya totalnya nanti 27 rumah sakit. 27 ya? Betul. 27 rumah sakit. Kita tambahkan dari waktu kemarin pandemi, dari WHO mengatakan Indonesia kekurangan 12.000 tempat tidur ya sebagai bangsa, yang sebenarnya kan tidak terlalu jelek ya, banyak negara jauh lebih dari kita. Tapi dengan kita bangun 27 rumah sakit ini, kira-kira kita akan penuhi hampir setengahnya, 5.000 tempat tidur, 6.000 tempat tidur. Pak. Jadi itu pun juga nanti kita akan mengadakan penataran-penataran. Ya kita bersyukur posisi kita, politik luar negeri kita kan dari dulu bebas aktif, kita tidak berpihak, kita non-blok, kita bersahabat semua negara. Jadi kita bersyukur bahwa kita bisa jadi mediator, kita bisa jadi penyejuk, kita ingin menjadi juru damai di mana-mana. Kalau boleh tahu ada berapa alutsista Pak dibeli dari luar negeri Pak? Bagaimana? Ada berapa alutsista dari Indodefense ini? Apakah ada Indonesia membeli alutsista dari luar negeri dari peserta pameran? Ya, tentunya kan sudah diumumkan, sudah berkali-kali kita umumkan untuk alutsista yang teknologinya belum kita kuasai sepenuhnya, seperti pesawat tempur, ya, fighter itu kita sudah kontrak dengan Prancis, Rafale, kemudian beberapa senjata-senjata yang canggih kita harus terpaksa masih cari dari luar, tapi kita ingin memacu kerjasama. Jadi kita paksakan semua supplier dari luar harus kerjasama dengan industri dalam negeri. Bagaimana tentang persaingan BUMN dan BUMS Pak? Kenapa? Antara persaingan antara BUMN dan BUMS karena ada beberapa BUMS itu yang kita sekarang membuka untuk swasta boleh ikut dalam industri pertahanan. Ya. Untuk target lagi kemarin kita mungkin nanti Pak Jokowi berapa yakin Pak? Kenapa? Waktu Jumat kemarin ketemu Pak Jokowi di sana ngobrol apa aja Pak? Masa harus saya cerita? Nggak apa-apa dong, Pak, cerita apa Pak? Ya gimana, apa lagi? Pertahanan dong atau ada pilpres juga? Gimana, apa lagi? Pak, total berapa Pak? Berarti Pak yang di Indonesia Pak? Kenapa? Total berapa yang dibeli dari luar negeri Pak? Ada nanti, data-datanya ada. Kita sudah pernah diumumkan, nanti kalau perlu kita berikan lagi. Pak, industri pertahanan target 50 besar di dunia seberapa yakin? Karena BUMN banyak yang dapat merah finansial. Ya, justru itu kan PR kita perbaiki, sudah ada pergantian manajemen, kita optimis bahwa kita bisa memperbaiki kinerjanya, kita bereskan semuanya, dan insya Allah kita akan, karena kita memang kita kan negara besar dan produksi kita juga cukup besar. Pak, Ya, kita berjuang. Nuklir gimana Pak? Kenapa? Teknologi nuklir apa Indonesia berminat Pak untuk pakai? Kita kan sudah mengambil keputusan jauh sebelum ini bahwa teknologi nuklir yang kita akan kembangkan atau yang kita ingin terus kembangkan adalah untuk kepentingan damai, untuk energi, untuk kedokteran, untuk membantu pertanian dan sebagainya. Pak, soal tadi ada arahan-arahan spesifik apa ya Presiden Jokowi mengenai tadi pas tadi pameran itu Pak? Iya, beliau terus memberi arahan agar industri pertahanan kita memanfaatkan kesempatan ini untuk kerjasama dengan sumber-sumber teknologi yang maju di luar negeri. Kenyataannya bahwa
teknologi pertahanan berkembang dengan pesat dan kita harus segera ikuti. Tapi ya kita berjuang keras, mudah-mudahan kita capai. Terima kasih. Pak, semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih.